Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro dimanapun anda berada. Cuacanya rada-rada mendung. Ini informasi lagi aja mas bro ya. Kali ini saya akan mencoba menjabarkan atau memberitahu gimana sih cara kerja mesin sepeda motor 4 tak dan 2 tak. Cara kerjanya itu apa dan persamaannya apa, bedanya di mana, dan cara dasarnya dulu mas bro ya. Ini untuk sebelum lebih kamera nih nyut aja sih. Sebelum lebih dalam lagi ya, ini perlu sampean ketahui sebelum menjabarkan lebih dalam ya mas bro ya. Ini ada tata caranya. Yang sebelah kiri dari saya ini adalah mesin skema atau alat peraga mesin 4 tak ya, atau 4 langkah. Yang di sini ini mesin 2 langkah atau 2 tak. Sebelum masuk ke ini langkah penjabarannya, ini perlu diketahui lagi buat enak nanti kalau jelasin ya. Kalau seher ini peraganya ya mas, misalkan ini seher. Nah seher ini misalkan posisinya lagi di atas gini, mentok di atas, itu dinamakan TMA. TMA itu aslinya titik mati atas, atau seher itu mentok di paling atas gitu loh ya. Deket nih dan kamera ini nggak nyut. Terus yang bila piston ini berada paling bawah seperti ini, nah kayak gini, itu dinamakan TMB, titik mati bawah kayak gini. Jadi enak jelasin nanti TMB. Kalau di sepeda motor 4 tak seperti ini, itu ada 4 langkah ya, 4 seher atau terjadinya langkah untuk mendapatkan 1 kali usaha atau 1 kali ledakan di dalam ruang silinder. Yang pertama itu adalah hisap itu piston bergerak ke bawah, kompresi piston ke gerak atas, usaha ke bawah lagi, terus buang, ini klepnya kebuang. Itu skemanya kalau mesin motor 4 langkah ya. Ini dasar seperti ini. Langsung aja ke alat peraganya. Pertama di sini 4 tak dulu ya mas bro. Ini yang 2 taknya disumputin dulu biar nggak salah fokus sampean nih. Ini buat yang masih pemula seperti ini boleh lah, yang penting ilmunya masuk mas bro ya, bahannya apa nggak masalah. Oke, dari yang pertama ini seperti ini, TMA, posisi piston lagi di atas. Langkah pertama dari mesin 4 tak adalah prosesnya adalah hisap itu proses mesin piston itu dari atas menuju ke bawah. Hisap kita selah dulu atau pakai double starter gitu loh, kan menggerakkan poros engkol gitu loh. Mesin belum hidup, gerakan poros engkol di engkol gitu ya, dek. Nah gini, langkah pertama piston turun dibarengi dengan klep. Ini klepnya, klep in itu tulisan in ya. Nah itu di atas in, klep in. Ini menghisap karena ruang di sini membuka besar, tadinya kecil membuka besar, dan klepnya ini membuka set gini. Ini menghisap dari area luar sini. Nah keluar sini ini apa? Ini adalah karburator gitu aja enaknya ngomong ya, injeksi karburator. Boleh tercampur udara di luar, tercampur dengan bahan bakar, masuk ke sini mas bro, masuk ke sini, saya piston sampai ke bawah seperti ini, tek. Nah ke bawah gini, klep in, nutup, ceklek. Nah ini ada skemanya ya, dinamakan, ini ada nokon as dan ada rantai kampratnya, itu dinamakan seperti itu skema kerjanya. Nah pada saat saya udah mentok di bawah TMB ya, sekarang prosesnya naik lagi, ini muter, ini kan poros engkol, muter terus dia itu, muter ke atas. Tadi bahan bakar yang diisep di sini nih, ini bahan bakar ya, bensin campur udara, jadinya gas di sini, berupa gas dikompresikan, piston naik ke atas. Dari sekian banyaknya gini, dikompresinya dipadatkan gitu loh. Kalau besi itu ditempa langsung dek, tadinya gede langsung dipadatkan dari kecil, set. Itu terjadinya suhu naik di sini, suhu naik. Nah suhu naik dipadatkan jadi segini. Ini busi mempercikan api ya. Ada skemanya lagi, melalui ada spool, ada tonjolan di sini tuh, magnetnya itu ya mempengaruhi dari kinerja ini. Cuman ini langsung aja busi nyala, cetek, membakar gasnya dari sini yang dipadatkan. Nah gas aja kalau kita nyalakan korek nyambernya cepet ya, apalagi sampai dipadatkan, itu timbullah ledakan di sini. Ledakannya sanggup membuat piston ini sampai ke bawah lagi gitu loh. Itu piston ini duarnya ini udah isep
kompresi, dapat percikan, duar ke bawah, dapat usaha ya. Nah, kalau udah dapat usaha, srek tadi kita nyelah tadi, udah berhenti ya, mesin hidup. Dep. Nah, sekali usaha ini, duar ke bawah ya tadi, ini ke bawah, duar, habis itu naik lagi. Karena kalau kita ngenjot ini loh apa, ban roda itu sekali dek gitu ya, itu kan muternya berkali-kali, bisa berkali-kali, karena ini ledakannya duar, ini loh, membuat poros engkol ini sampai bisa mengangkat lagi, memanfaatkan ledakan pertama, ini mengangkat lagi, set, dibarengi dengan klep X buka, jadi sisa-sisa bahan bakar yang ada di sini itu terbuang karena memanfaatkan lagi, ini seher naik, pistonnya naik, set, ini bahan bakar sisa-sisa tadi kebuang ke knalpot atau keluar, udara keluar ya, apa ya, kalau udah bakar ini namanya apa ya, CO2 atau apalah gitulah ya, pokoknya sisa bahan bakarnya keluar, duar di sini. Nah seperti itu Mas Bro, cara kerja mesin motor 4 tak. Siklus ini akhirnya dia hidup lagi. Nah, hisap lagi, kompresi lagi, dapat tenaga, buang, terus langsung dibuang apa sisa buangnya, dan siklus ini terus terjadi sampai selama kendaraan itu nyala juga banyak ini faktornya ya, ada bensin, ada busnya, yang penting bisa berfungsi semua gitu komponennya. Diulangi lagi, ini isap buka, isap ini terus kompresi naik, dia dapat ledakan ini ke bawah meledak ya, karena ini rapat yang bisa gerak cuman ini pistonnya turun ke bawah, dapat tenaga. Nah udah ini kebuang, udah ledakan ini gasnya buang lewat knalpot, seperti itu Mas Bro ya. Ini skema dasarnya mesin 4 langkah atau 4 tak. Ini sampai sini paham Mas Bro ya, cara kerjanya dasarnya seperti ini. Nah terus sekarang ditambah mesin motor 2 tak. Oke, ini skema dasarnya seperti ini. Nah ini beda ya Mas Bro ya, kalau di motor 2 tak tuh nggak ada klepnya nih, di atas ini busi, ini nggak ada klepnya, dia cuman kop blok apa sih, blok seher itu langsung ditutup, ada busi doang, nggak ada klep-klepnya, nggak ada rantai kampratnya, rantai ketengnya nggak ada. Ya kayak gini Mas Bro tetap ya. Ini 2 tak ya. Proses yang pertama kita ini dulu apa, dari sini, nah kayak gini. Oke. Dari atas dulu. Hisap ya. Kalau hisapnya ini dari ini karburator ya. Ini dari sini, dari arah karburator dari sini, dia ini membrannya. Membran itu kalau sini gini ya. Nah, gini aja nih. Ini naik. Beda lagi langkahnya. Dia mempunyai 2 piston, itu setiap naik terjadi 2 langkah. Kalau tadi kan hisap sendiri ya, kalau 4 tak kompresi sendiri ya. Kalau ini enggak berbarengan, ini misal ini kalau si seher naik di sini, naik ya, di sini ruang ini menjadi lebih lebar, atau tadinya cuma segini, nah makin lebar ya, ini tertutup, ini rongga-rongga ini tertutup, kehisaplah udara yang dari sini bercampur bahan bakar sini, otomatis kehisap ya. Buka ini, masuk, ada muter-muter di sini dulu, usahanya tertampung di dalam sini, udah masuk sini ya, di atas ngisapnya lewat bawah sini, ada yang di atas sini racking bisa. Waktu ngisap ini udah mentok ke atas, pistonnya mentok TMA, dia balik lagi kan ke bawah. Ini tadi udara udah masuk sini campur gas, ini ke bawah, kayak gini ke bawah. Ini kan neken udara yang ada di dalam ruang ini askernya ya, ruang askrek ini menekan. Nah ini buka kan, kebuka memanfaatkan gerak piston tadi sebagai pengaturnya. Udara yang keisap tadi sini otomatis naik karena ini tadi ditekan piston ke bawah di sini. Udara naik ke sini campur bahan gas, sini masuk ke sini, masuk ke atas, piston naik. Udaranya tadi campur bahan gas, ini busi matikin apinya, jedor, terjadi ledakan sehingga mendapat usaha dari proses tersebut ya. Ini turun lagi. Nah gini loh,
ini terbuang lagi, terbilas bekasnya tadi, ini terbilas udara yang baru lagi. Ini enaknya ngomong tuh gini Mas Bro, setiap seher ini naik gini ya, terjadi dua langkah loh. Ini misal enaknya ngomong gini, ini naik kompresi kan ya, langsung kompresi, ini naik sini ngisep udara, nah, dari karburator ngisep tertampung di sini. Ini kan nutup lagi membrannya. Kalau dapat tekanan dari sini, ini usaha langsung ada percikan busi, kompresi ya tadi sini. Ini kompresi, bawah ngisep. Dua langkah dalam satu gerakan itu loh. Nah, setiap seher turun lagi, sekarang kita turun. Sehernya turun. Des gini. Ini terjadi ledakan tadi kan. Sisa-sisa asapnya ada. Ini udara gas tadi yang ada di bawah sini, ini tertutup sini, naik ke ruang bilas. Nah, membilas bekas-bekas pembakaran tadi, bekas-bekas pembakaran dari yang pertama tadi dibilas, dibuang keluarlah ke knalpot. Ini turun, ini ya. Ini bilas, ini ngisi ruang bakar maksudnya, sekaligus membilas nih loh maksudnya Mas Bro. Sekaligus membilas. Nah, setiap kan bareng tadi ya. Ini ngisep sekaligus buang gitu loh. Yang piston ke bawah ini dorong gas di atas ini, ngisi ruang bakar ini dan langsung membuang sisa-sisa pembakaran. Nah, sekarang piston naik. Ini ngisep lagi udara di sini, ngisep udara karena ini tertutup, naik lagi. Naik, ini kompresi. Paham Mas Bro ya? Intinya itu setiap kenapa ini lagi anaknya ngomong tuh, kalau di dua tak setiap seher itu naik gini itu dapat usaha. Makanya kalau motor dua tak itu cenderung napasnya panjang gitu loh. Napasnya panjang karena dia setiap seher naik ke sini dapat usaha lagi, dor naik lagi sini, dor. Nah, terus yang sini bilas lagi udara yang di bekasnya dibuang. Nah, ini kompresi, yang bawah ngisep. Ini ngisep, ini kompresi, ini turun, ini ya. Ini dapat usaha. Nah, ini kebuang gasnya, gas sisanya. Ini naik lagi. Ngus ngono wae selama sepeda motor ini masih hidup. Dan kenapa di sepeda motor dua tak itu ada oli sampingnya? Karena ini tertutup. Dia ada oli sampingnya. Oli sampingnya itu tugasnya buat apa? Buat melumasi poros engkol di sini loh. Melumasi seher di sini juga. Karena di sini nggak ada ring. Kalau di dua tak itu ringnya cuma 2, ring kompresinya cuma 2. Nah, kalau yang di 4 tak ringnya ada 3. Ring kompresi 1, ring kompresi 2 dan ring oli di situ Mas Bro. Ini sampai sini wis paham ya Bro cara kerja mesin motor 2 tak. Sekali lagi, kalau kenapa motor 2 tak itu napasnya bisa panjang, dia ya itu enggak setiap seher naik itu dapat usaha naik lagi. Beda kalau 4 tak ya. 4 tak beriringan berlanjut-lanjutan lagi. Ini isep usaha, kompresi usaha, buang, isep turun gini, ini buka, isep, kompresi, dapat usaha, ini busi nyala, dapat usaha, terus dibuang gitu. Jadi setiap untuk satu kali usaha dapat energi, dia memerlukan 4 langkah. Nah, kalau yang ini enggak, dia setiap seher naik dapat usaha, dan setiap geraknya seher naik turun ini terjadi 2 proses di sini. 2 proses. Yang atas ini misalkan kompresi, bawah ngisep. Ini dapat usaha, ini ngisi ruang bakar. Ngono terus. Makanya sekali lagi motor 2 tak tuh lebih galak ya. Karena setiap seher naik dapat usaha. Dan di sini kenapa perlu bensin campuran, karena untuk melumasi area-area di dalam sini. Ini tertutup areanya ya, enggak dicampur dengan oli mesin, tertutup. Beda kalau motor 4 tak untuk melumasi area seher dan ini askernya. Dan sekali lagi di sini kenapa kalau 2 tak ada bearing-bearingnya ya, karena untuk lebih meminimalisir gesekan yang terjadi di sini, karena dia tidak direndam dengan olinya mengandalkan dari oli samping atau oli campur ya di situ Mas Bro. Dan satu lagi ya, kenapa di sepeda motor 2 tak itu ada asapnya ya, karena dari sini ada oli sampingnya tadi di sini yang masuk ke ruang bakar ini
yang jadi bahan bakarnya tadi tercampur dengan oli. Oli itu kalau tercampur ya kebakar di sini, makanya cenderung lebih berasap. Kalau motor 2 tak nggak ada asapnya, itu malah dicurigai, biasanya oli sampingmu nggak jalan atau bensinnya lupa nggak di atau kehabisan lah itu ya, atau lupa nggak dicampur. Itu kebalikan dari sepeda motor 4 tak. Kalau 4 tak itu sampai ada asapnya, itu biasanya terjadi kebocoran. Bisa jadi dari sini dinding seher atau bloknya sini udah, atau sehernya sini udah baret, jadinya oli bisa bocor lewat celah-celah sini, atau dari seal klepnya di sini masuk sini, ikut ngisep sini, buka keisap, ada tetesan-tetesan atau embun dari oli. Itu kalau motor 4 tak ada asapnya, makanya itu ya bisa mengurangi dari oli yang ada di mesin di sini, karena motor kebakar lewat ke sini dan bisa habis gitu ya. Kenapa ya? Karena masuk celah-celah pinggir sini bisa habis. Nah, beda kalau 4 tak, kayak kalau 2 tak. Kalau 2 tak dia memang harus ada asapnya. Kalau sampai nggak berasap, ya ini di sini pistonnya buat ngelumasin ini seher naik turun, dan ini perputaran sini itu ngandelin dari oli samping saya nih, tercampur tadi ya dengan oli bahan bakar, tercampur dengan oli samping itu. Di sini tertutup, dia ngandelin oli samping seperti itu Mas Bro. Dan kenapa lagi sepeda motor 2 tak itu cenderung lebih boros ketimbang motor 4 tak, yaitu lagi ini setiap untuk 1 kali usaha dia mendapatkan butuh proses 4 kali gerak langkah ya, hisap, kompresi, usaha, buang gitu ya. Nah kalau 2 tak enggak, dia seher naik dapat tenaga, dor sini meletak lagi, naik dor. Ini kan enggak, dia naik itu kompresi, terus naik yang kedua lagi dia membuang sini itu. Butuh untuk mendapatkan satu usaha itu, satu usaha dari menyeledakan sini butuh proses 4 kali tahapan ya, hisap, kompresi, cetik busi nyala, dapat usaha, saya turun ke bawah, buang sisa-sisa pembakaran itu. Makanya 4 tak lebih irit. 2 tak kan beda lagi, perlawanan, dia setiap seher naik dapat usaha, naik lagi dapat usaha. Enggak, kalau tadi kan kalau 4 tak kan gini, ngisep, kompresi, nah dapat usaha kan gitu kan. Enggak, ini enggak, sehernya naik naik dapat usaha dan berbarengan dengan sini. Ini kompresi naik bareng, ini ngisap, bawah ngisap karena lubang. Makanya juga kenapa karburator di sepeda motor 2 tak itu biasanya kadang ada di ini crankcase-nya gitu ya, buat intake-nya itu nggak nemplok di blok sininya. Kalau racking nemplok di sini ya, macam-macam, tapi kebanyakan di crankcase-nya yang buat saluran karburatornya ini. Nah kalau ini udah naik dapat usaha, turun ke bawah, nah sini ini prosesnya bareng, ngisi dapat usaha dan langsung bilas ini, ngisi ruang bakar di sini, sekaligus buang sisa-sisa pembakaran, diganti dengan udara yang gas yang baru mau diledakkan lagi ya, kayak gitu prinsip dasar dari sepeda motor berbahan bakar 4 tak dan 2 tak. Jadi saya ini dulu guys, alat peragannya apa, yang penting ilmunya masuk ya Mas Bro ya, ilmunya masuk dan bisa di share lagi untuk diberitahu kepada selanjutnya lah. Sekian dulu informasi kali ini. Dukung untuk channel ini agar setiap ilmu yang bermanfaat bisa tersalurkan ke mata orang banyak. Selamat mencoba, salam Mixo.